Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saudara Abu Rizal Bahri. Yang kedua Saudara Fadel Febrianza. Dan yang ketiga saya sendiri Nurrahmawati Sutriyono Putri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu kami yaitu Bapak Raja Joko Musrido ST MPhil. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Analisa dan Perancangan Program. Perkembangan teknologi sekarang ini, khususnya teknologi informasi, berkembang dengan sangat pesat. Saat ini, seringkali kita mendengar mengenai teknologi internet yang merupakan perkembangan terkini dari teknologi informasi. Perkembangan teknologi internet sekarang ini lebih banyak berkembang ke arah user-friendly, yang artinya semakin mempermudah pemakai dalam memahami serta menjalankan fungsi internet tersebut. Bagian dari perancangan program yaitu spesifikasi proses, di mana spesifikasi proses merupakan sebagian kecil dari spesifikasi proyek total yang diciptakan untuk proses-proses primitif atas suatu diagram aliran data, serta untuk beberapa proses pada level yang lebih tinggi yang mengembangkan diagram anak. Contohnya dapat dilihat pada tampilan berikut. Nomor 1.0, nama proses buat laporan penjualan, jenis pembuatan laporan, masukkan file barang, file penjualan, dan periode transaksi, keluaran laporan penjualan. Deskripsi, mulai, lalu buka file barang dan file jual, baca data periode tanggal transaksi, filter data pada file jual sesuai periode tanggal transaksi, cetak laporan penjualan, tutup file barang dan file jual, lalu selesai. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Abu Rizal. Kepada Saudara dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya Saudari Nurrahmawati. Untuk materi selanjutnya, saya akan coba memaparkan mengenai perancangan program itu sendiri. Oke. Mengenai perancangan program, sebagai teman-teman mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang kita gunakan saat ini sangat erat dengan hubungannya dengan perancangan program. Salah satunya kita coba memahami dari pengertiannya terlebih dahulu, dimulai dengan pengertian dari perancangan program. Perancangan program ialah desain program secara pro-modul, yaitu memecah-mecah suatu masalah yang rumit yang akan diprogramkan ke dalam beberapa elemen-elemen yang nantinya akan diintegrasikan kembali menjadi satu kesatuan untuk memenuhi kebutuhan sistem. Oke, itu dari secara pengertian. Kemudian, di salah satu dari alat dalam perancangan program, salah satunya ialah tabel keputusan atau decision table. Apa decision table itu sendiri? Tabel yang memuat alternatif atau tindakan-tindakan apa saja berdasarkan kondisi tertentu. Oke, di sini tahap-tahapan atau langkah-langkah dalam membuat tabel keputusan atau yang disebut dengan decision table. Oke, langkah yang pertama, teman-teman dapat menentukan kondisi yang akan diseleksi. Pada tahapan selanjutnya, teman-teman menentukan jumlah kemungkinan kejadian yang akan terjadi. N sama dengan jumlah atau kondisi. Kemudian, menentukan tindakan yang dilakukan, yaitu merupakan tahapan yang ketiga. Selanjutnya, tahapan keempat atau langkah keempat, teman-teman mengisi kondisi entry. Dan langkah terakhir, atau langkah yang kelima, yaitu mengisi action entry. Oke, apa yang saya sampaikan sebelumnya merupakan langkah-langkah dari pembuatan tabel keputusan atau decision table. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tabel keputusan dan saya akan coba memaparkan contoh dari tabel keputusan. Di sini ada dalam tabel tersebut dibaca sebagai berikut. Oke, di mana mahasiswa jika nilai teori dan nilai praktikumnya besar dari 60, itu bisa dilihat di tabel, itu ada aturan.
nilai teori besar dari 60, maka dianggap lulus, atau itu disebut pada tindakan pertama. Kondisi pertama ada Y, berarti dia lulus. Kemudian, jika salah satu nilai teori atau nilai praktikum besar dari 60, maka mahasiswa tersebut bisa dilihat daripada aturan 2 dan 3, bisa dia lulus, bisa dia tidak, bisa dia tidak, bisa dia lulus. Kemudian cara baca yang ketiga dari tabel yang saya paparkan, itu jika nilai teori dan nilai praktikum besar dari 60, maka menggunakan aturan 4, dan apabila gagal menggunakan tindakan 4. Oke, cara mudah memahaminya kita bisa lihat di pohon keputusan atau decision tree. Apa itu decision tree? Decision tree merupakan representasi grafis dari tabel keputusan. Oke, pada kali ini, pada decision tree ini merupakan representasi grafis dari sampel yang saya berikan. Dari tabel ini kita coba mempresentasikan dalam bentuk grafis, cara mudah untuk memahami dari tabel sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Pertama, status keputusan. Oke, seperti saya bilang tadi, terdapat apabila mahasiswa nilainya teorinya itu besar dari 60 atau kecil dari 60. Kemudian pada apabila mahasiswa tersebut memiliki nilai teori besar dari 60, bisa dikatakan praktikumnya besar dari 60, atau teori praktikumnya nilainya kecil dari 60. Kemudian teori di bawahnya ada tuh teori besar kecil dari 60. Bisa jadi praktikumnya itu besar dari 60 atau praktikumnya kecil dari 60. Kemudian kita lihat outputnya atau keluarannya. Apabila mahasiswa tersebut nilai teorinya itu besar dari 60, kemudian nilai praktikumnya itu besar dari 60, maka dikatakan dia lulus. Kemudian apabila dia nilai teorinya itu besar dari 60 dan nilai praktikumnya itu kecil dari 60, maka output atau keluaran dari mahasiswa tersebut ialah remedial. Dan apabila teori dia itu kecil dari 60, nilai teori mahasiswa tersebut kecil dari 60, kemudian nilai praktikumnya besar dari 60, maka output atau keluaran dari mahasiswa tersebut adalah remedial. Dan apabila case-nya nilai teori mahasiswa tersebut kecil dari 60, kemudian nilai praktikumnya kecil dari 60, maka output atau keluaran dari mahasiswa tersebut adalah gagal. Oke, sekian pemaparan saya mengenai decision table, kemudian decision tree. Materi selanjutnya akan disampaikan kembali oleh saudari Nur Rahmawati. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Abu Rizal. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang flowchart. Bagan alur program atau program flowchart adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan urutan proses yang terjadi dalam sebuah program atau suatu diagram yang menggambarkan logika suatu program dan merupakan alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Tujuan dari flowchart yaitu yang pertama, program flowchart merupakan simbol-simbol yang menggambarkan proses secara rinci dan detail antara instruksi yang satu dengan instruksi yang lainnya di dalam suatu program komputer yang bersifat logik. Lalu yang kedua, sistem flowchart merupakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan prosedur secara detail dalam suatu sistem komputerisasi dan bersifat fisik.
Dapat dilihat di layar, berikut ini adalah simbol bagan aliran program atau program flowchart. Simbol yang pertama yaitu memiliki nama terminal yang berfungsi menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua, input atau output. Fungsinya menyatakan proses input atau output tepat tergantung jenis peralatannya. Yang ketiga, proses menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat, decision menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Yang kelima, konektor menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Yang keenam, offline konektor menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang ketujuh, predefined process menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kedelapan, punch card menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang kesembilan, punch tab. Yang kesepuluh, dokumen mencetak keluaran dalam bentuk dokumen melalui printer. Yang kesebelas, flow menyatakan jalannya arus suatu proses. Contohnya dapat dilihat pada tampilan berikut. Yaitu tentang proses SMS. Yang pertama mulai, lalu pilih menu SMS, lalu pilih nomor telepon, lalu ketik pesan, lalu tekan tombol kirim, dan selesai. Sekian presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan Abu Rizal Bahri, Fadel Febrianza, dan saya sendiri Nur Rahmawati. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Harapannya materi kami dapat berguna bagi khalayak umum. Baiklah, saya tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.